Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, untuk selanjutnya insya Allah saya akan membahas tentang masalah puasa dari awal sampai akhir sampai tuntas berdasarkan kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu ya, yang jumlahnya 10 jilid ini. Untuk bab puasa saja saya lihat lebih 200 halaman. Ini demi menyambut bulan suci Ramadan. Dari hari ini saya akan membahas tentang bulan Ramadan dari awal sampai akhir gitu ya, dari bab awal sampai bab akhir. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini niatnya untuk menyambut ya, mengagungkan bulan Ramadan. Kita sampai bulan Ramadan dengan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan. Matlabul awal, al-matlabul awal ya, tuntutan yang pertama, persoalan yang pertama, ta'rifus shaum, definisi puasa, wa ruknuhu wa zamanuhu wa fawaiduhu. Rukun tentang puasa, waktu puasa dan faedah puasa. Ta'rifus shaum, definisi puasa. As-shaumu lughatan al-imsak wal kafu an syai'. Puasa secara bahasa itu bermakna menahan atau mencegah dari sesuatu. Yuqalu, dikatakan shoma anil kalam ay amsaka anhu. Shoma anil kalam, berpuasa dari berbicara, artinya amsaka anhu, menahan diri dari untuk berbicara, menahan diri agar tidak berbicara. Itu puasa bicara, shoma anil kalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ikhbaran an Maryam, mengabarkan tentang Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani shawma, ini sesungguhnya aku, kata Sayyidah Maryam, nazartu, aku bernadar lirrahmani, kepada Allah yang Maha Pengasih, shawman, puasa. Ai apa shawman itu? Sumtan au imsakan nil kalam, yaitu diam atau mencegah dari berbicara. Jadi puasanya Sayyidah Maryam ketika ditanya oleh kaumnya kenapa dia punya anak padahal dia belum punya suami, ini nadartu lirrahmani shauma, itu jawabannya, dia itu tidak akan berbicara, masih isyarat saja. Wa qala al-Arab, berkata orang-orang Arab, shaman naharu, berpuasa an-naharu, siang, ai idza waqafa sayrus samsi, jika berhenti sayrus samsi, perjalanan matahari, wasatun nahari, di pertengahan hari, indad dhahirati, ketika duhur, ketika jelas, di pertengahan betul. Itu secara bahasa linguistik yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab berkaitan dengan makna shoma. Wasaraan, adapun secara syara ya, secara istilah, secara syariat Islam, puasa itu al-imsaku naharon anil mufattirati biniyatin min ahlihi minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan di siang hari dari hal-hal yang membatalkan al-mufattirat biniyatin, dengan satu niat, min ahlihi, dari orang yang berpuasa, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ai, artinya annas sauma, sesungguhnya puasa, imtina'un fi'liyun an syahwatail batni wal farji. Puasa itu adalah mencegah imtina'un fi'liyun, pencegahan yang bersifat perbuatan, anis syahwatail batni wal farji, dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat alat kelamin. Wa angkuli syai'in, dan mencegah dari segala sesuatu, hissiyin, yang nampak, yang konkret ya. Yadkhulu al-jawfa, yang masuk syai'un hissin ini, yang masuk al-jawfa kepada rongga, min dawain ya, dari kerongkongan ya, rongga mulut, jawf, min dawain, dari obat-obat, wa nahwihi, dan seumpamanya obat-obatan, fi zamanin muayyanin, dalam waktu tertentu, yaitu apa? Zaman muayyan itu wa huwa min tulu'il fajri as-tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua, ay as-shadiq, itu fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min syakhsin muayyanin ahlin lahu, dari orang tertentu yang layak lahu, bagi orang itu untuk berpuasa. Siapa yang layak berpuasa? Wa huwa al-muslimu, yaitu orang muslim, al-aqilu, yang berakal, ghairul haidi wan nufasa, tidak haid dan tidak nifas.
biniyatin dengan satu niat, wahia adapun ya niat azmul qalbi yaitu berkehendaknya hati ala ijadil fitli untuk melakukan satu perbuatan jasman secara pasti bidunin taraddadin tanpa ada keraguan ditamyizil ibadat dan ibadah agar berbeda antara ibadah dan kebiasaan. Itu secara istilah, secara istilah definisi dari puasa. Ini untuk tahu tentang definisinya akan lebih lengkap, lebih paham kalau kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Wa ruknus shaumi, adapun rukun puasa. Apa rukun puasa? Al-imsaku an syahwatail batni wal farji, yaitu menahan dari syahwat perut dan alat kelamin. Atau al-imsaku anil mufattirat, menahan diri ya, mencegah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan termasuk syahwat batin, syahwat perut. Melakukan hubungan kelamin itu termasuk syahwat farji, itu dihindari. Kenapa? Karena dua-duanya termasuk al-mufattirat yang bisa membatalkan puasa. Wazada al-malikiyah wa syafi'iyah, menambahkan madhab Maliki dan madhab Syafi'i ruknan akan satu rukun akhir yang lain. Apa itu? An-niyatu lailan, harus niat pada malam hari. Jadi menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, rukun puasa itu adalah niat pada malam hari ya, sebelum fajar siddiq muncul, waktu sahur, itu maksimal waktu sahur itu. Dari habis terbenamnya matahari itu sudah masuk malam sampai terbitnya fajar yang kedua, itu harus niat dulu, niat di malam hari. Itu rukun yang ke-1. Yang kedua, rukunnya adalah mencegah dari makan dan melakukan hubungan seks. Dari kapan? Dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Nah, itu rukun puasa. Wa zamanu shaum, kapan itu waktunya puasa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa yu'khadhu, dan diambil fil biladillati yatasawa al-lailu wan naharu fiha, diambil dari negara allati yatasawa, yang sama, al-lailu malam, wan naharu dan siang, fiha di dalam balad, atau fiha lati tulin nahari, atau di dalam keadaan panjangnya hari, ahyanan kadang-kadang, ke Bulgaria, seperti negeri Bulgaria yang siangnya sangat lama. Ya, kalau Indonesia kan hanya 12 jam ya. Bulgaria mungkin sampai 20 jam. Gimana kalau siangnya lama terus malamnya itu pendek? Ya, ini caranya untuk mengetahui bahwa itu merupakan waktu yang masih wajib berpuasa, itu bitakdiri waktu shaumi bihasbi aqrabil biladi minha, yaitu dengan kira-kira waktu puasa bihasbi aqrabil biladi minha, dengan hitungan paling dekatnya negeri, minha dari Bulgaria. Ini ada teks yang hilang ini. Kalau di dalam kitabnya itu ada, selain bihasbi aqrabil biladi minha, dengan perkiraan ya, waktu dari negara yang dekat ya, dari negeri Bulgaria, yaitu negeri yang harinya sangat panjang, itu juga ada di sini tuh Mekah, yaitu negeri Mekah. Jadi kalau ada sebuah negara yang harinya panjang, terlalu panjang, lebih dari 20 jam misalnya, itu maka dia itu mengukur waktu berpuasanya itu dengan waktu negeri yang terdekat atau waktu Mekah. Tapi di sini nggak ada ya, teksnya hilang ya. Apa memang perbedaan percetakan ya? Oke. Sama juga dengan hari
yang dengan negara yang waktu puasanya pendek, misalnya kalau ada, maka itu perkirakan yang normal itu dengan negara-negara sekitarnya yang lebih dekat, yang memiliki waktu yang normal. Gitu. Wa daliluhu, dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian al khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, dari waktu fajar. Wa abbara bil khayti, dan Al-Quran mengungkapkan bil khayti dengan lafadz khayt, dengan lafadz benang atau tali, majazan sebagai bentuk majaz, bukan kalimat hakiki, yakni apa? Bayadan nahari, yaitu putihnya siang, min sawadil laili, dari hitamnya malam. Wahada, dan ini yahsulu, ada hasil bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Artinya hasil benang yang hitam dan benang yang putih itu bisa kelihatan kalau pas waktu fajar, atau waktu fajar itu adalah waktu di mana siang hari sudah baik, sudah terang, sudah nampak, sementara pekatnya malam itu sudah tidak ada. Kapan itu? Tulu'il fajri, fajar yang kedua. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan, sesungguhnya Bilal, yu'adzinu, azan, bilailin, pada waktu malam, fakulu wasrobu, maka makan minumlah, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Dalilun, ini adalah dalil ala annal khaytal abyad, sesungguhnya benang yang putih, wa as-sabah, itu merupakan bahasa kiasan untuk as-sabah, pagi. Wa annas sahura, dan sesungguhnya sahur, la yakunu, tidak ada sahur, illa qabla al-fajri, kecuali sebelum fajar, bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Demikian, kita lanjutkan nanti pengajian tentang fawaidus shiyam, tentang apa faedah puasa kepada umat Islam atau kepada orang yang melakukan. Semoga bermanfaat.